Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, dimanapun pemirsa berada, bertemu kembali dengan kami mengasah jiwa, mengasah kecerdasan untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, yang akan dibawakan oleh Ki Jolo Jolo, yang mana ini adalah materi semakin asik, semakin mendalam, semakin kita tahu bahwa Al-Quran itu di samping dilagukan, dibunyikan, tetapi ada hal yang harus kita sadari dan tidak boleh dilupakan. Al-Quran itu adalah pesan, firman Allah langsung kepada manusia, yang apabila manusia sudah memahami, maka dia disebut orang yang muslim. Setelah muslim, dia menjadi apa, Jolo? Setelah muslim apa? Setelah muslim ya menjadi ihsan. Ihsan. Setelah ihsan dia jadi Muslim, mukmin, ihsan. al ulamau warasatul anbiya. Ya, nanti menjadi insan kamil. Itu pangkat yang paling tinggi. Al ulama warasatul anbiya. Orangnya kamil mukamil, insan kamil mukamil. Demikian pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Buat yang baru menemukan channel ini, kami harapkan untuk membuka channel-channel sebelumnya biar dapat mengikuti channel ini, karena butuh kesinambungan. Jadi kalau langsung mengambil satu video saja kemudian menyimpulkan, sangat tidak adil, sangat kasihan pemirsanya, nanti cuma nonton satu bagian, satu frame, satu video, tapi sudah menyimpulkan channel ini begini atau begitu. Biar tidak begini-begitu, monggo pemirsa cek dari awal channel, karena masih baru, termasuk baru. Dan jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, comment, and share. Tujuan kami membuat channel ini pemirsa tidak lain dan tidak bukan agar kita mengetahui asal usul kita dari mana. Kemudian setelah sampai di dunia sekarang ini kita ngapain, agar tidak nanti kesasar pulang ketika limitasi waktu atau batas usia kita sudah selesai. Bahasa yang lain, kita tidak tersesat jalan. Demikian pemirsa, ulasan pengantar materi malam ini masih berjudul Al-Quran dalam perspektif kecerdasan dalam perspektif Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim. Aduh, ini habis makan gulai ya kayak gini, makan sate kebanyakan nih, lepotan jadinya. Monggo dijolo-jolo. Oke, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم بلقاء الكتاب الكريم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Al-Aylah. Terima kasih pemirsa pada malam yang berbahagia ini. Mari kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang perspektif kecerdasan yang ada di akal pikiran kita ini dari kacamata pandang Al-Quranul Karim, Al-Quran Al-Azim, sehingga nanti jenengan bisa mengoreksi dari apa yang telah dilafadzkan dengan apa yang bisa kamu lesankan atau kamu ucapkan dengan penulisannya itu sendiri, sehingga nanti tidak tumpang tindih dalam penerjemahan maupun dalam penampilan apa yang sesungguhnya terkandung makna di dalam sebuah surat maupun ayat. Itu yang kami harapkan nanti, sehingga ada sesuatu yang lebih bagaimana kamu memahami tentang Quran surat yang sifatnya kewahyuan itu sendiri untuk dirimu. Itu pemirsa. Sehingga ini langsung masuk ke ayatnya aja, adalah Quran surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu ayat surat ke-17, ayatnya 85. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah,
Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Sedikit itu banyak, banyak tapi sedikit. Ini pemirsa, di surat Al-Isra itu adalah surat ke-17. Ini kita membahas tentang ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruhi kulli ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Ini sesungguhnya menjelaskan bahwa roh itu sesungguhnya ruhillah. Di sini menunjukkan bahwa roh itu sesungguhnya ya Allah itu sendiri. Makanya bisa dikatakan nafsun wahidah. Dari nafsun wahidah itu menjadi nafsin-nafsin kepada makhluknya itu. Kemarin saya sudah contohkan seperti keberadaan matahari di alam semesta atau selama masih dalam kemasan bumi ini, alam raya, alam semesta seluruhnya. Maka selama seluruh makhluk itu masih di alam semesta, maka akan menjumpai matahari itu sendiri. Sekalipun makhluknya banyak, sekalipun secara geografis luasnya luar biasa, akan dibedakan dan dibuktikan dengan adanya benua-benua itu masing-masing. Ternyata di benua manapun tetap ada matahari, karena matahari adalah merupakan generator untuk fotosintesis sehingga menumbuhkan seluruh kehidupan yang ada di alam semesta itu sendiri. Tanpa adanya matahari, maka tidak akan bisa ada kehidupan. Karena sesungguhnya kehidupan itu bisa masak kalau ada pemanasan. Makanya jiwamu itu sebenarnya juga mengalami pematangan, nanti namanya di neraka. Kemarin kan sedikit banyak sudah saya bahas, nanti kita bahas sendiri lah itu untuk pematangan jiwa itu. Karena jiwa itu setelah terpisah dari nafsun wahidan menjadi nafsin-nafsin, itu dia mengalami keguncangan. Dia tidak konstan, tidak stabil. Saya contohkan pada kehidupan itu seperti pada sang jabang bayi aja lah. Sang jabang bayi itu kalau masih masa menyusui ternyata ibunya pergi karena dinas atau kepentingan apa, dia akan nangis luar biasa dan tidak akan diam selama yang megang bukan induknya itu, bukan ibunya. Kalau hewan induknya, kalau namanya makhluk manusia berarti ke ibunya. Karena dia bisa membedakan, ini bukan ibu saya. Karena mengapa? Dia ada sinyal-sinyal yang mengindikasi bisa membaca bahwa antara ibu dengan orang lain akan beda. Itu sesungguhnya, sehingga dia mengalami ketidakseimbangan itu, keguncangan. Dan nanti akan dibuktikan lagi saat jenengan dari alam kubur mau berbangkit, itu keadaanmu juga akan seperti itu. Makanya nanti mengalami kiamat. Karena kiamat itu macam-macam. Bisa dikatakan kiamat itu dengan bahasa Al-Ghoshiyah, kiamat bisa dikatakan dengan Al-Adiyat. Kiamat nanti ada sendiri kiamat, karena banyak di situ nanti ada berapa untuk membahas tentang kiamat itu sendiri. Nah, jenengan memang selalu mendengarkan ini, melihat podcast ini, nanti akan saya bahas dari kacamata Al-Quran semua. Makanya saya menegaskan bahwa apa yang akan saya ketengahkan, apa yang akan saya sampaikan, akan saya bahas di sini adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan hidupmu ini. Kamu menggunakan 3 instrumen yang ada di dalam dirimu ini, nanti berkaitan dengan handsbookmu itu sendiri, dengan Al-Quran. Sehingga jenengan nanti enak, gitu loh. Dan jenengan nanti bisa membedakan antara firman-Nya Allah, antara qaulnya Nabi, pembawanya itu, dengan antara omongannya orang, qaulnya orang sendiri. Karena ngaten, ini tak singgung di awal ya, sesungguhnya pangkatmu itu ya kekhalifahan, Mas. Kalau Nabi namanya pangkatnya nanti ba'at sama arsalah, berarti itu terkait dengan kenabian dan kerasulan.
jenengan nanti dadi khalifah, jenengan kan wis jelas ini jailung fil ardi khalifah, kan sudah jelas ini sesungguhnya kepangkatan siapa? Kepangkatan makhluk, namanya hamba, namanya linasi, itu nama lainnya, padanan katanya adalah khalifah. Kalau nanti jenengan menggunakan warisannya nubuah dan risalah, namanya al ulama warasatul anbiya, nanti menjadi insan kamil dan mukhlis, kesana mestinya. Karena nanti pakaianmu itu dari muslim menjadi mukmin. Lah kalau jenengan gak ngaji piye nerangnya iki? Ternyata beda-beda nanti. Itu loh, wes jenengan dong saya. Kemarin kan gak pernah saya singgung namanya khalifah itu. Cuma untuk membuktikan kekhalifahan yang nanti bisa merasakan surga itu bagaimana. Kan itu juga belum saya bahas kaitannya nanti dengan surat Hud itu. Surat Hud 6 sampai surat Hud 11. Itu makanya ndak usah ndak usah tergesa-gesa gigi mongso pengen segera tahu itu. Ikuti aja proses ini. Nanti akan membahas itu semua kok. Wis ndak usah bingung. Selama masih proses ini, sabar dulu aja kamu. Nanti akan saya bongkar semua itu sehingga jenengan bisa membedakan itu semua. Oh, ternyata kalau dari kacamata kebenaran al-haq, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim, Al-Furqan, wis kamu sebutkan apa? Hadis. Bisa semua itu. Akan kamu sebutkan apapun bisa dari kacamata Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah ilmu dari segala sumber ilmu yang sifatnya interdisipliner. Nggak usah khawatir, jangan-jangan nanti tidak ada. Ada sudah lengkap. Apa yang kamu tanyakan? Tentang alam semesta, tentang kejadian dirimu, tentang kamu beraktivitas apapun yang berkaitannya dengan dirimu, yang mesti mengandung keilmuan semua. Itulah nanti kaitannya dengan lisanon arabiyun. Kan seperti itu tuh pemirsa. Masa nggak ada kesabaran? Itu loh. Saya aja dulu ngaji sabar sampai 23 tahun gitu. Nggak usah khawatir, kita bahas nanti. Kita tuntaskan sekalian. Ben kita betul-betul ngerti tentang handsbook kita itu. Jadi berhentinya ngaji karena gurunya mati. Ya karena memang gurunya nggak ada, tapi nanti pasti ada regenerasi. Karena kita suatu saat nanti pasti akan diwafatkan, bahasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau mati itu nanti di hewan atau tumbuhan, silahkan. Tapi kalau nanti yang namanya khalifah ke khalifah, apalagi yang sudah ngaji Al-Quran, bahasanya ya diwafatkan. Wafat. Tuh. Itu sesungguhnya. Nisa channel belum petunjuk kecerdasan. Jadi semakin dalam, semakin kita banyak yang dilihat dan didengar, yang selama ini pendengaran kita belum mendengar itu, yang selama ini penglihatan kita belum melihat itu. Karena jujur saja pemirsa, saya pun googling di channel-channel yang lain, dari yang baru sampai channel-channel lama, memang belum ada tanda-tanda keberadaan yang mirip dengan apa yang disampaikan oleh Ijolo-Jolo. Perlu pemirsa cermati dan amati. Tolong juga saya dibantu cermati setiap apa yang disampaikan Ijolo-Jolo. Bila tidak sesuai dengan Al-Quran mushafnya, tulis di komen, nanti akan kami bahas. Karena memang ini advance, jadi tidak sembarang dan tidak banyak orang tahu, karena ini memang ilmu tua. Dan secara logika pikir akal saya mengatakan, saya loh ya pemirsa, mudah-mudahan pemirsa juga sama dengan saya, sampai hari ini apa yang disampaikan oleh Ijolo-Jolo itu karena Quran, saya yakini juga tidak mungkin salah. Cuman itu tadi keterbatasan kemampuan yang menyampaikan, juga guru-guru sebelumnya yang menyampaikan apakah sama. Nah, buat saya ini adalah benar-benar baru,
Makanya saya bersama pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan sungguh ingin mendalami apa itu handbook atau Quran yang memberitahu bagaimana diri kita, bagaimana jiwa kita, bagaimana kelak ruh dan jiwa kita berpulang agar selamat sampai ke tujuan, seperti berangkatnya kita dihadirkan di sini hari ini selamat, masih bernapas, dan nanti insya Allah pasti juga ketemu jalan yang sesuai dengan apa yang sudah menjadi firman Allah, yaitu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang saya cari ke Kijolo-jolo pemirsa. Monggo Kijolo dilanjut. Ya Rob, amin. Dari doa ini tadi termasuk salah satu pengharapan sebetulnya, tapi harapannya pasti. Makanya kamu harus punya Maryam nanti, karena tahu harapan pasti, maka kamu akan mengusahakan dengan sekuat daya upayamu selama masih ada limitasi usia. Itu. Ini saya jelaskan bahwa sesungguhnya ini menunjukkan ruhilah. Jadi sesungguhnya alam semesta itu ruhilah. Dirimu sendiri ternyata di situ juga ada ruhilahnya. Bagian part-partnya gitu aja lah. Saya contohkan kemarin di awal-awal itu bahwa kalau ada air laut, saya bawa 1 ember atau bahkan 1 botol aqua ini saya bawa ke sini, maka ya kandungannya sama dengan air laut yang di lautan itu. Tapi yang saya bawa ke sini hanya sebagai percontohan. Ngaku lautan atau samudra tidak boleh. Itu karena mengapa? Bedanya begini. Air samudra itu seluruhnya air yang ada dari pegunungan manapun, dari bengawan mana, dari kali mana, air hujan menumpahkan sederas apapun, masuk ke laut tetap menjadi air laut. Tapi kalau saya membawa air laut itu hanya 1 ember, maka kemasukan air jernih 10.000 liter air lautnya akan hilang. Logikanya itu. Sudah bisa ya menarik itu ya, melogikakan itu sesungguhnya. Makanya jangan sampai kamu berputus asa kepada rahmatnya Allah itu, sekaligus rahmat itu gandengannya karunia. Kan gitu kalau pengen bahas ini. Karena itu nanti kaitannya dengan akal pikirmu. Itu lah. Kalau sebelum saya teruskan, ini kembali lagi ke Quran surat 659. Quran surat 6 itu adalah surat Al-An'am, ayatnya 59. Harus kembali ke sana lagi dulu. Dengan nanti akhirnya bisa mengaitkan mengapa harus kembali ke sana lagi. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatil illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rahbin wala yabishin ila fi kitabim mubin. Artinya kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Mubin itu sebenarnya yang jelas, bukan nyata ya, tapi jelas. Mubin itu sesungguhnya itu
kitabmu itu sangat jelas sekali sebetulnya ke sana. Karena nanti kalau bukti nyata dengan kenyataan pembuktian itu kaitannya dengan bayinahnya, Mas. Harus bisa membedakan di sini ya. Itu makanya tak sesuatu yang sifatnya rumus pasti saya sampaikan dulu. Ya'lamuha illa huwa ini kembali ke siapa? Ke Allah itu sesungguhnya. Artinya begini. Mafatihul ghaib. Artinya ghaib itu begini, enggak usah ngomong ke Mas Kaji yang istrinya jauh. Istri saya saat ini ghaib bagi saya. Karena mengapa? Tidak saya hadirkan di sini. Artinya berkaitan dengan petunjuknya Allah, berkaitan dengan apa yang oleh Allah dikirim sinyal-sinyal ilmunya Allah itu, selama belum kamu buktikan menjadi pengalaman, maka selalu masih gaib. Sesungguhnya ini kesana, bukan kok ini urusannya Allah, bukan. Dirimu ini sudah ada di sini, ada alam semesta ini gaib apa nyata sih? Nyata, karena sudah hadir dan kamu hadapi, ngoten dan saya. Lah sedangkan istri saya sekarang gaib karena kenyataannya tidak saya hadirkan di hadapan saya, berarti kegaiban istri saya itu. Lah itu logis apa enggak? Kan lebih enak begitu. Jadi sesuatu yang tidak terlihat oleh mata gaib. Gaib atau tidak kamu hadirkan dalam kehidupanmu itu gaib. Tapi selama kamu bisa menghadirkan dalam kehidupanmu maka real, nyata. Itulah sesungguhnya Allah. Artinya kalaupun tidak ada tapi dihadirkan dalam pikiran gaib apa enggak? Ya gaib, wong kenyataannya tidak ada. Di hadapan maksudnya. Iya. Oh, istrimu itu saat ini gaib tidak bagimu. Otomatis kan tidak Sekalipun terlihat. orangnya ada. Artinya yang disebut gaib itu yang tidak terlihat oleh mata berarti. Otomatis karena nanti kaitannya dengan telingamu. Alladzi ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Nah, jadi kan bagaimanapun juga sesuatu itu kan harus memenuhi 3 unsur. Terlihat, Ya, terdengar. ya. Ketika Terdengar kita dulu Mas, nanti baru terlihat. Oke, terdengar, terlihat. Betul. Habis itu kalau kita bicara dia ada, mendengarkan. Iya. Jadi apabila 2 unsur tidak terpenuhi atau 3 unsur sekaligus tidak terpenuhi kan berarti tidak ada. Ya tidak ada. Tapi kalau 2 unsur terpenuhi tidak terlihat kan tidak gaib. Apa contohnya? Nah, kita panggil, hai, karena dia ada dan mendengar suara kita, dia nyaut. Ngomongnya tadi kan sesuatu yang sifatnya dengan realitasnya. Kamu panggil kan bukan realitas dia. Oh, artinya pada saat jam Di itu. sini saat ini sekarang. Oke. Clear Jadi, di sini? artinya kan tetap memenuhi 3 unsur, tidak ada itu. kan? Iya, betul. Artinya begini aja lah. Sesuatu yang akan kamu pakai, maka yang kamu temui kan 3 unsur tercapai. Pengen bukti? Jangan pengen gaya pulpen. Ternyata kamu menemui tidak pulpen. Apakah bisa kamu pergunakan? Tidak. Hah? Masa ini kurang contohnya dan kurang logis? Contoh, kamu tadi mau ke sini harus pakai sepeda motor. Saat sepeda motor kehilangan kontak gitu aja, kira-kira sepeda bisa kamu pakai ke sini apa enggak? Bisa. Clear di sini pemirsa. Artinya saya bukan apa. Coba rasio logikamu gunakan, akal sehatmu gunakan. Makanya sesuatu yang akan bisa kamu buktikan tidak ada yang terlewatkan, maka itulah tepat gunanya muncul. Itulah sesuatu tidak menjadi gaib karena bisa kamu lihat, bisa kamu rasakan, bisa kamu praktekkan, bisa kamu pakai. Itulah kamu namanya nanti terkait dengan alamin, sudah itu. Makanya alif lam mim jane-jane penake nek diomongne nek ilate wong Jawa alamono lho kabeh wi. Engko lak kamu bisa membuktikan dengan kenyataan. Karena sesuatu yang tidak bisa kamu buktikan dengan kenyataan adanya ilusi, masih angan-angan, itulah nanti pirantinya dibahas di sini. Maksudnya situ loh. Ayat ini menekankan seperti itu sesungguhnya. Ngoten Mas. Clear ya pemirsa? Saya ini enggak kayak kemarin dengan meledak-ledak, enggak. Coba ini akan saya kurangi volumenya akan saya kurangi, intonasinya saya kurangi. Coba jangan nikmati coba. Saya karena juga pelan-pelan melatih itu. Karena memang saya kadang-kadang memang agak meledak-ledak.
Jadi pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, kadang-kadang kita menganggap alamin, amin itu bahasa Arab. Ternyata bukan. Itulah yang disebut lisanun Arabiyun. Betul. Lisannya seolah-olah bahasa Arab tapi bukan Arab. Contoh seperti yang barusan nih. Alamin, kalau ditarik tadi sama Ki Jolo-Jolo, jadi bahasa Indonesia atau bahasa Jawa asalnya. Alami artinya kamu mengalami gitu. Kalau pakai bahasa Jawa jelas tuh. Alamono artinya kamu harus merasakan itu, mengalami sendiri alamono. Ya. Nah, itu semakin membenarkan dan meyakinkan dan logik di dalam pikiran bahwa alamin itu ya bahasanya lisanun Arabiyyun, bukan bahasa Arab. Jadi bisa diterjemahkan, kebetulan yang menerjemahkan orang Jawa lidahnya pas, alamono, alamin. Tapi bahasa Arabnya belum tentu itu loh. Cuman yang saya tahu orang amin, semoga katanya. Di sini bukan. Karena apa? Kalau sudah realitas itu bukan semoga lagi, nyata. Tapi sebelum terlihat dan dialami, nah itu baru goib. Goib itu bahasa sederhananya gak ketok, gak kelihatan, itu goib gitu aja. Ya. Jadi begini, saya tegaskan sekalian, mengapa si Ahmad sampai punya gelar alamin? Tak tanya coba. Karena si Ahmad itu ahli mengamati sesuatu yang teliti dan detail dengan analisis yang tepat, dengan integritas yang tinggi, pemahamannya lengkap, kelengkapannya mencapai kesempurnaan sehingga komprehensif. Akhirnya si Ahmad itu orang alamin karena seluruhnya bisa dialami dengan kebenaran, bukan pembenaran. Itulah sesungguhnya amin, itu artinya orang yang selalu membenarkan apa yang beliau alami gitu ya. Karena antara praktek, ilmu ketersediaan, antara syarat dan rukun itu terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya tidak ada yang hadir berarti. Itulah mengapa ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran itu harus selalu berkaitan dengan keilmiahan, karena kaitannya selalu dengan alam sama. Karena alamin itu sumbernya ilmu, alam itu pengalaman, kamu mempraktekkan harus dengan ilmiah, keilmuan itu. Makanya bahasa lisanun Arabiyyun itu sesungguhnya bahasa yang mudah kamu pahami, bisa kamu terima dengan akal sehatmu, sehingga kamu mudah memahami kemasan apa yang telah dilisankan dengan lafaz Arab itu sendiri. Bayangkan gini, saya contohkan yang ini. Jenengan pengen meguru, pengen memahami apa yang kamu pelajari, ternyata gawe bahasa Jerman, lawe wong Jawa, kira-kira pah-poh ngono ora? Wong terjemahne bahasane tok ngelu bathukmu. Kok kon menerima kandungan makna apa yang tertulis dari bahasa Jerman itu tak contohnya gitu aja lah. Seandainya Al-Quran ki gawe bahasa Jerman, ternyata diajar ning gene wong Jawa, kira-kira piye Mas? Apa bisa menerima apa makna yang terkandung dari kemasan apa yang dilafatkan menjadi sebuah kalimat? Apa meneh arep memahami satu paragraf, apalagi mau memahami antara satu makhrok ke makhrok, nek Arabe ngono ya. Gimana ya? Kalau saya membayangkan begini gimana? Jadi ini dalam perenungan ya. Dalam perenungan itu saya bilang begini. Ya Allah, ya Rabb, saya ini sedang mempelajari, mengkaji, mengaji perintah-perintah firman-Mu di Al-Quran ini. Beri saya petunjuk dan kemudahan. Saya duduk,
tiba-tiba terlintas. Nah, Karena kita kan juga belajar sejarah ya pemirsa ya. iya. Jadi yang namanya perdagangan itu di zaman itu, entah di Yasrib atau dimanapun, Ya, yang di dekat Madrid. Jazirah Arab, itu kan orang dari mana-mana datang. Ya. Dibuktikan oleh apa? Hambal Cina sudah ada di sana zaman itu. Sutra Cina sudah ada di situ. Dan Oke. orang Arab tidak ada yang bisa bikin sutra Oke. kecuali dari Cina. Ya, terus ini arahnya. Nah, orang-orang itu kan banyak tuh, Hmm. pedagang-pedagang, saudagar-saudagar. Dia ada yang saudagar beneran, otomatis kalau saudagar beneran dia kan juga punya pegawai-pegawainya, kuli-kulinya Iya. dan ininya. Oke. Nah, Oke. di antara sekian banyak itu, bayangkan kalau kita ke pasar Tempo dulu atau Tempo sekarang. Hmm. Ada yang suka jualan obat di pasar pakai mic itu kan. Iya. Wah, teriak-teriak. Kan langsung dikerubutin sama orang tuh. Iya. Padahal kan kita nggak ngerti bahasanya. Iya. Tapi kita dengarkan, oh ngerti dia maksudnya jualan barang itu kan. Iya, Nah. boleh. Dalam kurun waktu, nggak tahu itu berapa lama, satu kali terjadi perdagangan itu, mereka kan akhirnya tinggal di situ. Hmm. Awalnya bahasa Tarjan. Ya, tahu. Habis itu Kode, bahasa isyarat. bahasa kode isyarat Nah, atau apa. lama-lama telinganya mendengar. Ya. Oh, haram, haram, artinya jalan, jalan. Hmm. Kalau di sini haram nggak boleh. Ya. Kalau di Arab sana haram, haram, jalan terus, maju. Ya, Gitu maksudnya. karena ada sesuatu yang penting. Ya, Gitu, makanya jangan haram, kamu- haram, haram. Kan itu contoh. Nah, Ya. akhirnya orang-orang tadi itu entah sesuatu dan lain hal, termasuk yang ditangkap, terutama budak-budak yang dilepas sengaja oleh orang curang, Ya. ditangkap, akhirnya jadilah dia mengabdi, artinya tinggallah di situ intinya. Ya. Nah, ketika di Mekah itu terjadi, oh orang ada sholat, orang ada ini, belajarlah dia. Nah tentu saja guru-guru tadi atau orang-orang yang menyampaikan ini juga bermacam kepentingan. Tapi tetap ada 1, 2, 3 yang tidak ada kepentingan selain menyampaikan isi, kan gitu ya. Hmm. Nah, artinya dari situ muncullah 1, 2, 3 orang dari sudut dunia mana, Ya. termasuk dari sudut Jawa, Ya. Jawi, yang Jawi ya kan. Nah, orang ini tadi tentu saja menyampaikan kembali Hmm. sampai hari ini di kita. Hmm. Tetapi dia juga tentu punya keterbatasan. Akhirnya dia juga berkhalwat, tapi bukan di Gua Hiro, tapi di atas Gunung Bromo atau di Gunung Padang atau di mana lah, intinya dia berkhalwat. Akhirnya dia diberi kecerdasan oleh Allah Ya. ketika dia melihat dirinya tadi, karena dia udah punya dasar kan. Ya. Akhirnya dia bisa mengembangkan. Ya. Sampailah sekarang tulisan Ki Jolo-Jolo. Ya. Kalau saya buka kan, ini indeks sebenarnya. Ya. Nah, indeks dikumpulkan, tapi selalu mengacu pada Quran surat. Nah, dan mohon maaf pemirsa, saya juga baru tahu ini sekarang. Dulu saya menganggap hadis itu perkataannya Nabi Muhammad. Ternyata dalam kesininya, sebaik-baik hadis kata di Jolo, yaitu Quran sendiri. Ya, Karena iya. perkataan Allah. Iyalah. Artinya hadis itu kan perkataan kalau begitu. Iya. Nah, Lah selama cuma perkataan kemarin hasanah yang ada kebaikannya, ada hukum-hukumnya. nah, kan itu nanti ada rukun syaratnya lagi untuk Oh, memasukkan itu kan. Nah, Otomatis. dan yang sudah dijamin di dalam Quran sendiri, karena ini perkataannya Allah sendiri yang Firman. menjaga. Ya, Firman. firman bahasanya. Nah, firman itu juga hadis Allah kan gitu kalau Iya, disambung. Iya. Iya. Akhirnya selama ini kan bayangan saya yang namanya hadis itu perkataannya Nabi Muhammad. Ya. Nah, ini kan sebuah kemajuan kata-kata kalau bahasa saya. Yang Iya. dulu tidak tahu jadi tahu. Kemajuan pemahaman dan penalaran kamu. Ya, Bukan kata-katanya, tapi kemajuan cara kamu menalar Al-Quran dan pemahamanmu tentang bahasa yang selama ini diucapkan hadis. Sehingga sekarang berubah. Kalau dulu hadis itu adalah qauluhunya kenabian dan kerasulan,
Oh, ternyata sekarang hadis itu adalah juga Al-Quran itu sendiri. Sebaik-baik ucapan adalah firman-Nya Allah. Allah. Lah saya ngomong ini jangan perhatikan. Ya. Kan tidak tahu untar-untir kemanapun. Kalau Allah saya selalu kembali ke firman. Tapi begitu ngomong dengan yang lainnya saya hadis. Saya ngomong qaul atau pembicaraan. Ya. Kalau kenabian kerasulan itu nanti ada yang namanya Rasul Karim. Beliau memang mengqauluhukan, tapi nanti ada di sebuah ayat. Itu nanti saya jelaskan itu, karena ini belum ke sana toh. Nanti itu ada sehingga jenengan sangat bisa membedakan ternyata hadis itu sama dengan Al-Qur'an atau Al-Haq atau Al-Furqan, sama Mas, nggak ada bedanya. Nanti akan dibedakan qaulnya qaul karim namanya, qaul Rasul Karim, nanti di situ ada gitu. Jadi nanti itu yang mengucapkan Nabi mencontohkan firman-Nya Allah itu kepada yang umat di situ atau kaum yang ada di situ yang mendengarkan saat Nabi menyampaikan itu. Nah, terus saya juga ingin bertanya sehingga ini menjadi memperjelas. Di zaman-zaman dahulu atau ya mungkin 100 tahun yang lalu lah, itu kan yang bisa sekolah itu kan hanya orang-orang tertentu. Iya. Tidak semua orang bisa sekolah. Iya. Artinya mengenyam pendidikan formal itu kalau tidak anak bangsawan, anak raja kan tidak mudah. Bisa. Ya, saudara. Tetapi kan selalu ada jalan untuk orang-orang yang merasa ingin tahu. Nah, biasanya dia kan berkhalwat tuh sendiri, menyendiri, semedi atau apalah namanya, atau datang ke orang-orang yang dianggap pandai. Iya kan? Nah, orang-orang yang dianggap pandai ini tentu saja menyembunyikan diri di zaman itu. Karena kalau tidak ditangkap. Nah, betul. Terkenalnya sekarang itu namanya ilmu laduni, karena didapat langsung dari Allah bahasanya. Tidak sekolah maksudnya, intinya kalau dulu itu artinya. Tapi kalau sekarang laduni itu diartikan sesuatu yang hebat, yang sakti mandraguna. Karena memang dia punya kesaktian yang tidak bisa didapat oleh orang yang sekolah di sekolah formal atau mengguru. Karena dia sendiri dengan khalwat dan tirakatnya tadi gitu. Nah, itu bagaimana konteksnya di dalam Al-Quran yang jeneng pahami. Oke, siap. Konteksnya selama dia keluar dari apa yang termaktub di dalam Quran dan surat, maka tidak termasuk di sini. Karena begini, kejelian Quran surat itu bisa mengoreksi apapun yang dia dilakukan si orang itu, si hamba itu, melenceng atau tidak. Itu batasannya. Tapi begitu apa yang dia lakukan ternyata tidak masuk ke sini, ya lolos sudah batal. Artinya yang saya lihat ya, ini yang saya lihat. Artinya yang terlihat dengan mata lah ya. Yang tidak dilihat dengan mata atau gaib saya tidak membahas. Iya, paham kan? Dia kalau dia dari sisi akhlak dia baik, tabiat baik, ritual jalan, perbuatan sehari-hari juga baik. Bahkan dia juga menyampaikan ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran. Ya. Dan jenengan kan harus kenal kitab jenengan, Mas. Selama ngaji. Lihatin dan koreksi dari itu aja. Bagaimana? Ya menurut saya ya baik-baik saja. Ya sudah, kalau memang baik ikuti itu enggak apa-apa. Ya. Tapi Al-Quran jelas kok nanti ya. Ya artinya ini dalam konteks orang itu lah ya. Iya. Artinya orang itu tuh banyak. Walaupun anggap aja ilmunya, kalau pakai bahasa sekarang tuh ilmunya cuma cetek lah. Iya. Tidak banyak. Iya. Tapi dia melakukan yang cetek itu gitu. Iya. Dia tidak menyakiti orang, Tahu dia tidak ini itu saya gimana. tahu. Ilmu itu sebetulnya tidak ada yang cetek, juga tidak ada yang sedikit. Karena seperti apapun tidak bisa kamu kesampingkan. Namanya ilmu itu kemasan keilmiahan, pasti ada guna manfaatnya. Tidak ada yang cetek dalam bentuk apapun lah ya. Karena ilmu itu akan bisa dia terima dengan kapasitas dia berpikir, Mas. Itulah nanti ada peradaban. Makanya mengapa peradaban itu ada kemajuan, Mas. Zaman dulu nggak ada HP, sekarang ada HP kok. Berarti kan ilmu tidak bisa kamu tuntut seperti HP semua, tidak bisa. Itu loh. Kehadiran ilmu sesungguhnya gini ya sederhananya.
Ilmu itu kan membantu untuk memudahkan hidupmu, itu ya titik. Bagaimana kamu lebih bermanfaat kan berarti kamu harus berilmu. Kalau orang yang bodoh atau orang yang disfungsi tentang penalarannya, nggak perlu menggunakan ilmu, dia hidupnya kan gitu aja. Ngomong Al-Quran nggak usah sulit-sulit. Nah, bagi saya gitu. Selama kamu bisa menerjemahkan apa yang terkandung di dalam sikapmu menggunakan ilmu dan tidak, kamu kan sudah bisa itu mengukur. Ngapain harus kita kesampingkan itunya? Karena nanti tidak akan kena Al-Qurannya. Itu loh. Karena jenengan berputar-putar dari situ, maunya pengen terang malah nggak terang itu nanti. Karena ilmu itu sesederhana apapun macul itu ternyata harus ada ilmunya. Kalau enggak sih ilmu kepacul. Itu logikanya. Artinya saya ngomong dengan sesuatu yang sifatnya tepat guna. Yang sifatnya kalau sudah tepat guna, maka seluruh apa yang kamu lakukan ada kemanfaatan berkelanjutan, itu aja. Karena Al-Quran sesederhana itu sesungguhnya. Menjadi sulit karena kamu sikapi dengan konsepmu yang macam-macam tentang Al-Quran itu. Itulah Al-Quran yang mudah dipahami sekali oleh siapapun bentuknya. Itu Al-Quran. Lah merasa sulit karena kamu punya konsep dari luar Al-Quran yang merasa luar biasa itu. Akhirnya Al-Qurannya menjadi sulit masuk. Al-Quran itu tidak sulit, mudah sebetulnya. Cuma bagaimana kamu menerapkan dalam dirimu itu. Selama kita punya, karena kita tuh bahannya sama Mas Kaji, saya. Makanya saya sering ngomong, aku ki gak iso apa-apa, aku yo dudu sapa-sapa. Tapi setelah selama rambut idoni raiku ngene lho, aku ki ngalah wis ndak ada masalah. Karena aku juga ndak pengen kamu mempuahkan atau kamu gimana kan. Yang penting yang saya ketengahkan adalah Al-Quran. Nanti akan kamu evaluasi seperti apapun, kamu bandingkan yang dari sana gini, boleh. Tapi setelah itu kamu harus satu titik mengerucut. Apa yang bisa kamu ambil hikmah dari situ. Karena nanti kaitannya rahmat sama karunia menjadi hikmah. Karena 3 tingkatan itu. Itu makanya mawaddah, sakinah, warahmah. Itu. Karena dirimu ternyata ada 3 unsur itu. Lah kalau kamu nanti tetap tidak bisa membedakan itu, pusing-pusing sudah. Sampai kapanpun kamu akan menemui kepusingan itu. Itu. Karena Al-Quran itu sederhana lah, menurut saya sebetulnya. Lah kamu kok bisa sampai seperti ini? Saya lah wis matur nang jenengan. Aja mbok kira. Setelah menyelesaikan 1 episode, saya tuh mesti belajar keras. Besok yang saya sampaikan lagi apa? Ayat-ayat penunjangnya aku yo googling gak karo-karan bisa dikira. 2 jam, 4 jam, kadang 6 jam. Tanya istri saya saksi. Wong kok gendau kuwi ngono. Saiki karena memang wis podcast, Mas. Nek aku sing koyo wingi-wingi ya bar podcastnya. Itu loh. Makanya apa yang saya ketengahkan itu kan makanya nyuwun sewu pemirsa. Tolong saya ya dikoreksi. Jenengan yo sing jongkuli ngrungokne omonganku. Kalau sekiranya omongan saya itu ada keluar dari rule-nya, ya tolong ditegur. Sepura tegurin ngene ya, Ki Jolo, iku kok ngene, apa gak ngene, ndak masalah. Sehingga nanti kita di situ akan mengetengahkan argumen yang lebih logis mana, yang lebih rasional mana. Karena ndak bisa Al-Quran kamu langkan, ndak percaya sampai kamu nanti habis limitasimu, lawanin terus Al-Quran. Saya pengen bertaruh, aku tak nyekel Quran ini wae. Karena aku tidak bisa megang lainnya itu. Karena tidak ada sampai saat ini padanan dan yang mengimbangi Al-Quran itu. Ngimbangi Rauno. Berarti kan posisinya tetap di bawah Al-Quran. Itu yang saya rasakan sendiri loh ya sampai saat ini seperti itu. Jadi Ki Jolo, untuk rasa. Ini contoh rasa ya. Kalau kita makan pisang, kan cuma ada beda 3. Pisang yang sangat mentah, ya, masih kecil. Pisang yang sudah umur tapi belum matang, ya mangkal. Ya mangkal. Ya. Terus pisang yang sudah matang, kan rasanya beda. Iya pasti. Tapi langsung matang dari alam maksudnya. Nah, tapi contoh ada juga buah yang matang dari alam. Tetapi kalau kita masak tingkat 1, artinya masak tingkat 1 itu kayak singkong direbus. Ya. Bayangkan dengan singkong mentah kan rasanya beda. Pasti. Lebih empuk. Apalagi dikasih garam aja. Udah enak kan ya. Itu baru tingkat 2. Sekarang masakan yang dimasak dengan tingkat 3 dan dicampur. Contoh sayur. Kan lebih enak lagi.
apalagi dikasih dibumboni. Nah, nanti Maksudnya bahannya tetap singkong kan? ya Ya, terus dicampur lagi dengan beberapa bahan dengan bumbu kan tambah enak lagi, jadi Ya. jadi singkong keju ya. kan lebih enak lagi tuh, lebih Iya, gurih. Nah, iya. sekarang kita tingkatkan lagi tuh dari singkong tadi, anggap aja sudah jadi tepung Ya, sehingga bisa dibikin aneka makanan camilan ya. atau makanan basah lah ya kan. Oke, Nah, oke. itu kan udah tingkat yang kesekian lagi Iya, dan rasanya kan sudah berubah, iya, Pak. nikmatnya juga sudah berubah. Nah, yang mau saya padankan, Nah, apakah sama dengan kita pun mempelajari Al-Quran itu sendiri? Semakin kita punya banyak atau kaya perbendaharaan nah, dari kalimat atau dari ya kata lah, otomatis yang kata lisanul arabiumnya, nah. maka pemahaman kita akan semakin mendalam dan nikmat kan otomatis. Tapi syaratnya satu, Mas. Apa? Apa yang kamu sampaikan itu bukan konsep lagi, tapi sumbernya tetap harus dengan hukum sunatullah. Nah, ini yang harus kita pegang. Contoh, Banyak. Nah, contoh aja banyak lah. contoh, biar saya mengkonkretkan kalau enggak. Jenengan tadi kan pengen membenarkan apa orang selama ini berkholfat, sehingga nanti bisa mengambil bahwa liko itu boleh. Padahal kalau di Al-Quran di sini tidak boleh. Saya sebenarnya bukan arah ke sana. Tapi Artinya- saya membaca itu Ya, dan akan membenarkan bahwa orang seperti apapun yang kamu sepelekan bahwa itu tidak sumber dari Allah, tidak bisa. Karena nanti antara kebenaran dan pembenaran itu akan nampak di situ. ya artinya, Saya itu. artinya saya tidak ke sana arahnya. Ya. Jadi kalau bahasa saya, Hmm. Al-Quran itu sudah juga dilimitasi Iya. dengan 666 Betul. ayatnya, 6.600, 114 suratnya, Iya. dan 30 juznya. Betul. Nah, yang menjadi permainan, ya contoh saja sudah kita lihat sendiri, tidak ada kalimat Muhammad, tapi kok ada moro-moro muncul Muhammad. Tidak ada kalimat Adamnya, kok muncul ada. Nah, tapi saya juga dalam arti itu berpikir begini. Tentu saja orang yang mau mengartikan ini dalam bahasa Indonesia ngumpul dari semua daerah. Iya. Tapi kan kembali lagi saya bilang, keterbatasan pemahaman itu kan berlaku. Iya. Terus kepentingan Iya. itu nomor utama itu. Nah, makanya Mas, saya selalu ngomong Al-Quran itu boleh sesuatu itu kamu masak model apa aja dengan yang lebih tinggi, bahkan dengan cara western, dengan cara chef yang luar biasa, boleh. Tapi jenengan harus ingat, nutrisinya akan semakin kecil. Kandungan gizinya yang murni dari alam dengan yang dianeka ragam dengan proses pemasakan yang luar biasa, nutrisinya beda nanti. Lebih bagus yang nutrisi asli itu. Al-Quran semacam itu. Makanya gini Mas, saya dulu itu kurang mondok gimana? Mondok neng Sanawiyah, mari ngono neng Muhammadiyah. Dan saya tuh mesti menjadi istilahnya apa Mas ya? Aktivisnya. Paham Mas? Lah ra memahami kuwi engko nerangke ke Muhammadiyan piye? Jenengan mbak aku kan ingat bahwa dulu yang ngasih kuliah juga tentang Al-Quran, penerjemahan Al-Quran kan saya di LDI itu lama. Tapi sing tak sampai ini kayak opo Mas? Kulit semua itu. Makanya setelah itu tidak pernah saya pakai. Jenengan tak kayak ngerti kuwi. Makanya saya tidak pernah membawa itu ke dalam diri saya untuk saat ini. Mulai detik ini semenjak aku kenal karo Al-Quran Basun Bapak, saya tidak pernah membawa apapun yang dulu dari Sanawiyah, dengar dari sana dengan sini. Itu tak apa ya? Memang tak buang. Itu tidak pernah saya omongkan sama kayak dengan bahasa Al-Quran. Karena memang jauh beda. Dan saya bisa melihat itu. Itulah mengapa jenengan makanya kaget saat kita kok iso koyo ngene. Nah, ini bukan saya sebetulnya. Semata-mata asli bukan saya. Saya tidak bisa apa-apa, saya sejak awal ngomong. Makanya saya catat keterbatasan cara saya mememori ini, Mas. Jadi saya membayangkan, bukan saya membayangkan, saya mengalami. Saya mengalami ya. Iya. Jadi saya analogikan gampangnya begini. Iya. Kita di jalan tol nih,
jalan tol. Anggap aja ada mobil dari tahun 70 sampai tahun 2025 sekarang. Ketika kita tahu rasanya mobil tahun 70, 80, 90, 2000 dan seterusnya. Kemudian ada yang menyalip kita, wush katanya. Wah, ini berarti speednya di atas 150. Padahal kita lagi speed 80. Nah, kita speed 80 aja udah nyalipin mobil-mobil yang di bawah speed kita. Nah, bayangkan kita dengan melihat orang yang nyalip kita, waduh, kan kita bisa tahu, wah orang ini mesti speednya sekian, karena kita ada di situ juga. Nah, yang saya bayangkan adalah orang yang punya kemampuan lisanul arabiyynya bagus, ya dia melihat lain-lain udah tembus pandang semua. Itu yang saya bayangkan gitu. Apa begitu? Dengan Oh tidak mas, karena sebetulnya kan kaitannya dengan kerasionalan aja, realistis. Jadi nggak pernah membayangkan apapun, hanya mengalir, yang jelas itu aja. Karena apa? Akan menyentuh ranah bagaimana saya mengalami itu dan merasakan itu. Oh ternyata gini, cuma nanti saya ada apa itu ya, pokoknya saya selama ngaji ini mas ya gimana, gak bisa tak cerita nih. Kamu nanti akan punya pengalaman seperti itu nek wis kayak aku. Karena saya mendalami Al-Quran ini seneng mas. Tapi nyun sewu loh mas ya. Ini tadi satu sudah lama. Yang kedua nek dengan bahas ini gak lama. Karena tidak merujuk ke sini mas. Ini kan belajar. Karena saya kemarin sering diingatkan, kadang kamu sudah fokus di tengah fokus, melenceng lagi penjelasan kadang oke. Nah itu. Nah ini contohnya tadi ya. Saya kan mengikuti Mas Kaji itu. Tapi begitu mengikuti, begitu tak rasa-rasakan, ini nanti bahasnya tidak ada ini langsung. Akan melenceng jauh. Jadi pemirsa, menurut petunjuk kecerdasan, apa yang saya tanyakan itu berkaitan dengan bagaimana kita menstabilkan goncangan sebenarnya. Bahasanya artinya menstabilkan goncangan itu ya kalau lagi goncang kan harus dikencengin semua baut-bautnya gitu biar jadi seret lagi, karena ya itu tadi, bayangkan ikan kalau mau dipukul mati itu belut tuh kayak apa tuh, atau lele tuh udah dipukul aja dia masih masih dasnya ditutup itu tambah giras gitu loh, karena belum mati kan gitu. Nah ini juga sama begitu pemirsa. Jadi kita lanjutkan ke season kedua pemirsa.